Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Anissa Dalimunte, NIM P0753901883. Saya dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, jurusan Farmasi, dari tingkat 2C. Di video ini saya akan membahas materi fitokimia yang telah dipelajari sebelumnya. Video ini adalah tugas ujian akhir praktikum fitokimia semester 4 saya. Di sini saya akan membahas 6 materi, yaitu yang pertama, persiapan sampel, yang kedua, metode maserasi, yang ketiga, metode sokletasi, yang keempat, kristalisasi, yang kelima, rekristalisasi atau pemurnian, dan yang keenam, identifikasi senyawa. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persiapan sampel. Di sini kita akan membahas tentang simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral. Nah, yang dimaksud dengan simplicia nabati yaitu simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Yang dimaksud dengan eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang selanjutnya, simplicia mineral. Simplicia mineral adalah simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Selanjutnya, simplicia harus memenuhi persyaratan minimal, dan untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh. Antara lain, bahan baku simplicia, proses pembuatan simplicia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplicia. Yang terakhir, cara pengepakan dan penyimpanan simplicia. Materi yang kedua yaitu maserasi. Pengertian maserasi. Maserasi atau maserare artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dengan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar, atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut, sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 3 hari, diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar. Terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Menstrum yang digunakan.
Pada umumnya, menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagian cairan penyari adalah air, etanol, etanol dengan air atau ether. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil, lemak, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyarian, biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Kelebihan. Yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Dan yang terakhir, baik digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangannya, yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebanyak 50% saja. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang terakhir, perlu penyarian yang banyak. Modifikasi maserasi. Digesti. Yang dimaksud dengan digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Maserasi dengan mesin pengaduk. Disebut juga maserasi pengadukan kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau saker yang berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telat. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat atau MMB. Yang akan didapatkan adalah: yang pertama, penyarian yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Yang kedua, serbuk simplisia mengalami proses penyarian beberapa kali sesuai dengan bejana penampung dan jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyarian dengan cairan penyari baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Dan yang terakhir, hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk
menyaring serbuk Simplicia yang baru hingga memberikan sari dengan kepekatan yang maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu sokletasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan pertama pendingin bola, kedua alat soklet, tiga labu destilasi, empat alat pemanas. Ini adalah gambar sokletasi. Cara kerja soklet. 1. Bahan yang akan diekstraksi dibungkus dengan kantong ekstraksi atau kertas karbon dan sebagainya, dan diletakkan pada alat soklet. Kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik, dan dihubungkan melalui pipa pipet. Ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. 4. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan ekstraksi berkesinambungan. Yang pertama, membutuhkan pelarut sangat sedikit. Yang kedua, zat aktif dapat tersari sempurna. Yang ketiga, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi berkesinambungan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan banyak energi listrik dan gas. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan terhadap Simplicia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air, CCl4, CHCl3, lebih ringan dari air seperti ether. Yang keempat, kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa atau massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarut, artinya konsentrasinya telah maksimal. Kalau larutan jenuh, suatu zat pada diinginkan perlahan-lahan. 2. Larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu lama. 3. Adanya perubahan suhu.
Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagian zat terlarut atau bahan akan mengkristal dalam arti diperoleh larutan super jenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi atau proses terjadinya kristalisasi. Yang pertama itu pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam semua ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap, panas menguapkan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambah suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contoh, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam. Garam alkaloid itu adalah misalnya itu strychnine nitrat. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dari air laut. Pertama, mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses rekristalisasi atau pengkristalan kembali, yaitu dengan mencuci penggunaan air garam 34-40%, kemudian diuapkan. Yang keempat, untuk konsumsi maka perlu proses jodisasi, yaitu dicampur dengan penambahan kalium jodida sesuai dengan peraturan dari Debkes. Contoh lainnya adalah pembuatan gula putih dari tebu. Yang pertama, batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Yang kedua, kemudian diuapkan dengan pengapan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Kadang dilakukan juga proses pemutihan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan: dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah. Maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. 1. Larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bubuhkan sedikit norit. 3. Larutan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Kembali dengan pemanasan air. 5. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring. Materi yang kelima adalah rekristalisasi atau pemurnian. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang terbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan
kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 3. Memisahkan kristal dari larutan supernata. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. 1. Pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. 2. Pengotor yang larutan dalam pelarut panas yang tetap tinggal sebagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. 3. Pengotor yang sangat larut dalam pelarutan panas, sedikit larut dalam pelarut dingin akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif, oleh karena itu kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut kristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. D. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. E. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarutan tergantung dari faktor-faktor seperti mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, harga murah. Pelarut ether untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid atau CS2 dengan TD 46 derajat Celcius tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluen atau sikloheksana. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi: metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton, etil asetat, sikloheksana, benzen dengan petroleum ether, pelarut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit harus
ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Kualitas kristal dengan tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendinginan dengan penangas es harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku. Pembentukan kristal kembali akan terjadi bila suhu mulai menurun antara 15-30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan penggesekan kuat-kuat dinding bejan di bawah permukaan larut dengan pengaduk kaca. Dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni, senyawa yang sama yaitu kristal dimasukkan dalam keadaan dingin atau dapat menggunakan ais, diaduk kuat-kuat, dibiarkan 2-3 hari. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. 1. Rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin. Titik leleh 176. Jika digunakan petroluen ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. 2. Rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan selama hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-144. 3. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252-254. 4. Rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. 5. Rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat. Titik leleh 326-320. Materi yang terakhir yaitu identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama, harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan Ri, ciri spektrum UV, uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukosida. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisis dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya, antara lain titik leleh, titik didih, putaran optik, nilai RT atau RRT pada kondisi baku. Untuk menentukan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya, antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah atau IM, resonansi magnet inti atau RMI, spektrum massa. Untuk identifikasi struktur senyawa baru sebaiknya penguraian kimia atau mensintesis senyawa.
Juga dengan cara kristalografi sinar X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Contoh identifikasi senyawa pada metabolit sekunder analisis hasil. Analisis kualitatif. Analisis tumbuhan ditunjukkan pada isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstrak air tumbuhan, sitosterol dari fikasi fitisterol. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.